Kata Rasulullah pada satu hari, ya Julaibib, wahai Julaibib, ala tatazawwaj. Wahai Julaibib, apakah kamu tidak ingin menikah? Lalu Julaibib mengatakan, man yuzawwijni ya Rasulullah. Siapa seorang wanita yang mau nikah dengan saya wahai Rasul? Sudah pesimis dia dengan keadaan dia ya, dengan keadaan wajah dia, dengan keadaan ekonomi dia, dengan keadaan rumah tangga dia, sehingga pesimis. Kata Rasulullah, ana uzawwij juga. Aku yang akan menikahkan kamu. Ya. Sudah selesai sholat berjamaah, Nabi panggil ada seorang sahabat. Ya. Wahai sahabatku, aku ingin melamar putrimu. Ahlan bika wa marhaban ya Rasulullah. Ya, senang dia karena Rasulullah mau. Kata Rasulullah, bukan. Ya, bukan untuk saya, tapi untuk Julaibib. Langsung termenung. Ya, bagaimana? Yang minta ini Nabi. Lalu orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, intazir hatta usyawir ahli wa binti. Tunggu sebentar ya Rasulullah, sehingga aku bertukar pikiran dulu dengan istri dan putri. Sudah sampai ke rumah, bertemu dengan istrinya dan mengatakan, wahai istriku, tadi aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah titip salam melamar putri kita. Oh, senang dia. Ya, istrinya senang. Bukan untuk Rasulullah. Untuk siapa? Untuk Julaibib, na'udzubillah. Untuk Julaibib, na'udzubillah. Aku tidak akan ridha putriku dinikahi oleh Julaibib. Memang sudah terkenal di kalangan sahabat, Julaibib ini memang tidak punya tempat di mata para sahabat. Akhirnya sudah selesai. Dia pergi, bapaknya pergi, ya kan, pergi menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak menerima lamaranmu. Rupanya putrinya mendengarkan pembicaraan antara ayah dan ibunya. Ketika mendengar ayahnya sudah pergi, setelah pulang, ya, si putri itu mengatakan kepada ayahnya, kenapa engkau tolak permintaan Rasulullah? Saya bukan melihat Julaibibnya, tapi yang saya lihat adalah Nabi Muhammad. Oh, ini istimewa perempuan kayak gini. Yang saya lihat bukan calon suami saya, tapi yang saya lihat adalah orang yang meminta saya. Bagaimana Rasulullah sebagai orang yang meminang saya. Walaupun dikawinkan kepada siapa, tetapi yang meminta adalah Nabi Muhammad. Saya tidak pandang siapa orang yang akan menikahi saya, tapi yang saya pandang adalah Nabi Muhammad. Akhirnya datang dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ceritakan begini putri itu menerima lamaran tersebut. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha war rasul, ya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di lain ayat Allah mengatakan, wa man ya'sillaha war rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya tidak menjawab panggilan Allah, juga tidak menerima panggilan dari Nabi Muhammad. Ini permintaan Nabi Muhammad, sudah terima saja. Kalau yang minta Rasulullah, terima saja. Sudah. Akhirnya sahabat dipanggil oleh Rasulullah. Ini Julaibib mau nikah. Ya, sama siapa? Sama Fulana binti Fulan. Oh, luar biasa. Julaibib, dia mau menikah. Iya. Sudah kumpulkan sahabat. Siapa? Ada yang nyumbang duit, ada yang nyumbang gandum, ada yang nyumbang kurma, ada yang nyumbang ini dan itu. Nah itu kita kan keadaan para sahabat seperti itu, yang mau nikah seperti itu, dipermudah semuanya. Sudah terkumpul uang, mau pergi ke pasar belanja. Ketika mau belanja ada panggilan jihad. Ya, ada panggilan jihad, mau perang. Julaibib ini bawa duit, mau belanja tempat tidur, mau belanja lemari, mau belanja baju, pakaian, tak jadi. Beli kuda, beli pedang, beli tameng. Tak jadi beli peralatan nikah. Beli peralatan untuk perang karena dipanggil oleh Rasulullah. Lihat, ya. Nah ini akhirnya sudah pergi beli kuda, beli ini, pergi ke perang. Sampai perang, ya. Subhanallah, terjadi perangan yang berkecamuk. Suatu peperangan pokoknya berkecamuk peperangan tersebut, di antara yang meninggal adalah Julaibib. Setelah, kalau tidak salah, perang Uhud berarti. Sahabat-sahabat dikumpulkan, bagaimana? Rasulullah dalam keadaan luka, tapi masih ingat, aina Julaibib, kata Rasulullah. Aina Julaibib.
Dicari. Kebetulan di antara tanda Julaibib ini ada baba. Ya, ada baba di belakang, di punggungnya ini ada baba. Sebagian kawan-kawannya tahu dia punya baba. Karena apa? Mukanya sudah tidak berbentuk muka lagi. Karena sudah terlalu banyak pedang, tombak yang mengenai mukanya, sehingga tidak bisa dikenali oleh para sahabat. Akhirnya Rasulullah sendiri yang taruh di atas pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Lalu mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, aku ridha dengan orang ini. Aku ridha dengan orang ini, kata Rasulullah. Sudah selesai, dimakamkan para syuhada tersebut, orang-orang yang mati syahid itu. Nah ini yang menjadi hebat siapa? Perempuan itu. Wanita itu menjadi mulia, menjadi harum namanya. Karena apa? Di tengah para sahabat, mereka yang tadinya tidak mengetahui perempuan tersebut sekarang sudah terkenal, tersohor di kalangan para sahabat Nabi, dan orang-orang yang terkemuka sekarang yang menjadi pelamar-pelamar perempuan tersebut. Sekarang dia milih. Ya, yang melamar dia banyak sekarang. Sekarang dia yang menentukan pilihan siapa yang harus dia terima dari lamaran-lamaran orang tersebut. Bagaimana kalau Allah mengatur? Tapi intinya apa? Kita berserah sepenuhnya kepada Allah ya. Berserah sepenuhnya adalah keputusan Nabi Muhammad. Sudah. Apa yang diputuskan Allah, apa yang diputuskan Nabi Muhammad, itu pasti yang terbaik untuk diri kita. Ini pelajaran yang kita bisa dapat dari cerita-cerita ini. Luar biasa. Luar biasa. Saya ingin menyelesaikan, tapi waktunya satu saja. Ya, cerita saya sambung sedikit. Kanat li ahli Taim, sesungguhnya untuk orang-orang penduduk Taim itu punya manaqib hasanah, punya biografi yang baik. Wadakaru, dan disebutkan min jumlatiha, dari beberapa kejadiannya tersebut, annahu dakhala rajulun min baiti Jubair, datang seseorang dari Bait Jubair. Bait Jubair ini ada sebuah daerah namanya Baitu Jubair. Itu Baitu Jubair itu tempat bahwa dulu, ya kan, dahulu Faqih Muqaddam dia punya kebun, kemudian tempat menaruh hasil-hasil panennya itu di Bait Jubair. Kalau di kota Tarim itu, di kota Tarim keluar tidak beberapa kilo daripada kota Tarim itu sudah dapat namanya kampung tersebut Baitu Jubair. Bisa bikin zaman. Jadi ada seorang dari Bait Jubair ini, artis kampung dari Bait Jubair ini, zaman dahulu masuk ke kota Tarim, hamilan zimaratan mamlu'an balaha. Dia bawa satu gentong gitu yang penuh dengan korma. Wa arada bai'ahu, dan dia ingin jual satu gentong atau satu kantong ya ke kormanya tersebut, mau dia jual. Falam yanfuq lahu ahadun sawamahu. Tidak ada orang yang mau beli dia korma tersebut, dan tidak ada orang yang mau menawarnya. Fadhajira minhu wa tarahahu inda babi badil makhazin ala dikkah. Maka korma tersebut dia taruh saja di pojok gitu kan, sudah ditinggalkan. Wara'a sahibud dukan, dan dilihat oleh yang punya toko, kok kormanya ditinggal di situ, dia pergi. Falaman sarafa akhadahu wa ba'ahu. Tak kala si yang laki-laki ini dari Bait Jubair ini dia tinggalkan kormanya, yang punya toko yang melihat ini, ya dia ambil korma tersebut dan dia jual. Wa mayyadha thamanahu, dan dia pisahkan dia punya hasil jualannya tersebut. Wa baqiya tasabbab fihi yabi wa syira hatta raba wa zada. Nah, dari sebab daripada uang yang dijual, korma yang ditinggalkan oleh lelaki yang gharib ini, oleh laki-laki asing ini, maka dia kembangkan, ya, dia jual, dia beli, dia jual, dia beli, bertambah terus hartanya. Wa ba'da iddatis sinin ja'a dzalika ar-rajul sahibuz zimala inda sahibul makhzan. Tatkala sudah beberapa tahun, datang nih laki-laki yang dahulu beberapa tahun datang membawa korma itu yang dia tinggalkan, datang. Ya. Inda sahibul makhzan wa ja'ala yatahaddath ma'ahu. Ya kan, dia ngomong kepada punya toko, ngomong-ngomong, qala kuntu ataitu sanatan minas sinin ila hadzal mawdi' bi zimalatin fiha bala. Dulu beberapa tahun yang lalu aku ini pernah datang ke tempat ini dan aku tinggalkan satu kantong atau satu karung kurma.
Ya. Waramaitu biha huna, dan aku taruh di sini. Faqala lahu anta sahibuha, maka yang punya toko ini kamu yang punya ini, punya kurma dulu. Ya, saya yang punya. Ana anta sahibuha. Qala na'am. Qala udkhulil makhzan. Kamu lihat nih, aku punya apa istilahnya makhzan? Kalau tempat menaruh menimbun makanan itu apa? Gudang. Ya. Kamu masuk sini, masuk ke gudang makanan ini. Dia bilang, "Khudh hadzal mal fa innahu haqquk." Ini gudang ini semuanya punya kamu. Loh, kok bisa? Ya. Wa hukiya bima fa'ala biha. Kemudian diceritakan, dulu kamu punya korma yang kamu tinggalkan satu kantong atau satu drum itu. Ya. Ya. Dulu setelah kamu pulang aku lihat, maka aku jual. Setelah aku jual, uang bertambah sampai satu gudang ini semuanya hasil daripada kurma kamu yang satu karung itu. Ya, dan ini semuanya punya kamu. Bagaimana amanah orang tua ya? Sampai sedemikian rupa waraknya menjaga amanahnya luar biasa. Kemudian dia ambil dan dia pergi. Enak gitu ya. Kalau saya pengen nih kayak gini. Ada duit, taruh depan rumah, hilang. Tahu kemana? Ya. Tahun depan datang di situ, ya kan? Taruh lagi, hilang lagi. Tidak berkembang-kembang ya. Walhasil. Wallahu a'lam. Ya. Marhaba. Ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, dan mudah-mudahan nahnu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan apa-apa yang kita dengar dari cerita-cerita orang-orang arif, orang-orang saleh. Amin ya rabbal